Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mari kita bersyukur, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan puasa sampai hari ini. Semoga semua ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa sampai akhir Ramadan nanti, sehingga kita kembali ke Idul Fitri dan menjadi manusia yang suci, yang bersih sebagaimana bayi lahir di waktu kecil. Kaum muslimin, topik ceramah kita hari ini adalah logika tolong menolong dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Al-Ma'idah ayat 2. Kaum muslimin, logika ayat di atas dalam berbuat baik adalah: satu, kata ta'awanu dalam ayat di atas adalah perintah bagi kita untuk saling tolong menolong, yaitu memberikan pertolongan kepada orang lain, yang hakikatnya juga kita sedang menerima pertolongan dari yang kita tolong, baik dari yang bersangkutan langsung ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung atau tidak langsung, pertolongan itu pasti akan datang. Kalau kita sedang mengeluarkan sesuatu, menolong atau membantu orang lain dengan harta, tenaga, dan pikiran, hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri, karena melalui dialah kita mendapatkan pahala atau pertolongan juga dari Allah ataupun orang lain. Ini yang harus kita pahami dalam logika tolong menolong menurut Al-Quran. Jadi semakin banyak kita membantu, menolong, berbagi kepada orang lain, hakikatnya semakin banyak juga kita menolong diri kita sendiri. Sebaliknya, semakin pelit, enggan kita membantu dan berbagi kepada orang lain, berarti kita juga ogah untuk menolong diri kita sendiri. Kedua, objek tolong menolong itu adalah al-birri wa taqwa, yaitu kepada kebaikan, kepada takwa, tidak memandang kelas sosial, ras, dan agama, asalkan memiliki nilai kebaikan, manfaat, dan takwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita dilarang tolong menolong atau bekerja sama dalam hal perbuatan yang mengantarkan kepada dosa murka Allah, pelanggaran, baik melanggar agama ataupun konsensus yang kita sepakati bersama, dan permusuhan. Sekecil apapun andil kita dalam perbuatan yang mengantar kepada perbuatan dosa, pelanggaran, dan permusuhan, maka hakikatnya kita juga telah menjatuhkan diri kita kepada perbuatan itu
yaitu perbuatan dosa, perbuatan paksa. Seperti dosa ini, banyaknya kita melihat beredar berita-berita hoax dan ghibah yang berkeliaran di dunia maya. Maka kita juga ikut menyebarkannya atau mempostingnya ke sana kemari. Itu berarti kita telah ambil bahagian dari berbuat dosa dan permusuhan. Apalagi kita seorang muslim menjadi buzzer, bukan main itu dosa dan permusuhan yang kita tebarkan. Keempat, kemudian kita diingatkan oleh Allah bahwa bertakwalah kepada Allah dan janganlah lakukan perbuatan ta'awanu alal ismi wal udwan, yaitu perbuatan kerjasama, perbuatan tolong menolong atau bersekongkol dalam perbuatan dosa dan permusuhan, karena siksaannya dan azabnya Allah itu amat dahsyat dan berat, baik bisa menimpa kita di dunia ini dan nanti kita di akhirat. Yang kelima, sekecil apapun peran kita dalam perbuatan baik dan takwa ataupun perbuatan dosa, permusuhan, pelanggaran, maka akan kembali kepada kita sendiri, sebagaimana firman Allah, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Baginya apa-apa kebaikan yang dilakukannya dia akan peroleh, wa alaiha, dan kejahatan atau perbuatan tidak baik yang dilakukannya dia akan pikul sendiri. Al-Baqarah ayat 286. Terakhir kaum muslimin, jika kita selalu menolong saudara kita atau orang lain dalam kebaikan, maka Allah pasti akan menolong diri kita sendiri, yang pada hakikatnya ketika kita menolong orang lain, kita sedang menolong diri kita sendiri. Sebagaimana hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, mari momentum Ramadan ini kita gunakan untuk merenungkan berbagai kekeliruan kita, kealpaan kita, dan dosa kita yang mana tahu kita telah ikut merekayasa, telah ikut bersekongkol, telah ikut kerjasama dalam perbuatan dosa, pelanggaran, dan permusuhan. Karena itu, mohon ampunlah kepada Allah. Kita perbanyak tolong menolong dan berbagi dalam kebaikan agar kita dapat menolong diri kita sendiri. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.